Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang bertemu kembali dalam channel saya, Pendeta Sylvia Mamuaya. Saat ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab tentunya. Sebelumnya kita mohon tuntunan dari Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh diperjumpakan kembali dalam channel hamba yang kiranya boleh memberkati banyak orang. Menjangkau orang-orang yang tak terjangkau dengan jarak tempuh. Tapi kami percaya Tuhan akan juga menolong kami semua dipersekutukan dengan lokasi yang berbeda. Tapi dengan firman yang boleh menguatkan iman jemaat secara khusus, tapi juga mereka akan dipanggil sebanyak mungkin oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan memakai hamba-Mu lewat firman yang akan diberitakan saat ini untuk menguatkan setiap jemaat, sehingga mereka dalam menjalani hidup akan tetap terus hidup dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan yang daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bersama dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa pokok pemikiran dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang mungkin secara tersurat ini sudah dengan jelas nampak kalau kita membacanya dengan saksama. Pertama ialah sebagai seorang rasul yang sebenarnya di masa itu sangat populer, beberapa kali melakukan penyembuhan, bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul, malah sapu tangannya juga dipakai untuk menyembuhkan orang. Dan dengan jelas bisa berdoa dengan cukup baik untuk jemaat, justru meminta kepada jemaat di Tesalonika untuk didoakan. Kalimat berdoalah untuk kami, saya kira ini adalah suatu sikap rendah hati yang patut untuk dicontohi dari seorang rasul besar, yaitu Paulus.
Meski tentu secara kerasulan, bisa kita katakan dia adalah rasul yang paling spektakuler. Dia murid Gamaliel, dia brilian, orang cerdas, pemberita Injil yang hebat. Tapi toh merasa bahwa dirinya perlu untuk didoakan dalam pemberitaan firman Tuhan yang dilakukannya. Saya pikir ini adalah suatu sikap yang hebat yang ditunjukkan saat berhasil menyatakan diri tak hebat dalam kehebatan yang sebenarnya ada dalam diri Paulus. Merasa bahwa keunggulan kerohaniannya bukanlah yang paling unggul. Karena ternyata sebagai yang unggul justru dia menemukan diri tak unggul. Sehingga merasa perlu untuk didoakan jemaat Tesalonika. Sifat ini jarang ada dalam diri saudara dan saya. Nah, Paulus meminta agar dia didoakan. Didoakan apanya? Didoakan agar firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi saya pikir saat itu Paulus sedang memberitakan firman Tuhan di tempat yang lain. Dan dia berharap agar dengan topangan doa jemaat di Tesalonika, maka sebagaimana kemajuan penginjilan di Tesalonika, kemajuan itu pun akan dialami di tempat mana Paulus waktu itu juga sedang memberitakan Injil. Selain itu, dia juga berharap agar terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Saya pikir Paulus bukanlah orang bodoh. Dia ahli dalam soal Taurat. Tapi tentu dia pun menyadari bahwa ada orang-orang jahat, para pengacau yang dapat mengganggu misi pelayanan yang sedang dilakoninya. Maka doa dari jemaat menjadi penting bagi dirinya agar pemberitaan firman Tuhan akan memperoleh kemajuan, bukan kemunduran. Dan Tuhan akan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Maka penting bagi kamu para pemberita-pemberita Injil, agar dalam memberitakan Injil, agar tidak melakukannya dengan asal-asalan. Asal baca buku renungan beres. Asal cari-cari internet beres. Baca 5 menit bersama Tuhan, baca banyak buku renungan. Alkitab justru tidak dibaca dengan baik. Buku-buku renungan diandalkan, bukan lagi firman. Padahal buku renungan hanyalah pelengkap. Alkitablah makanan pokoknya. Penting bagi kamu, para pemberita-pemberita Injil, agar jangan mengandalkan kekuatan diri, tetapi selalu memohon tuntunan Tuhan dalam doa dan agar terus didoakan jemaat. Maka menjadi penting agar jemaat dan kita semua selalu turut berdoa untuk kami, mereka yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, agar memperoleh kemajuan dan dipermuliakan dan tidak diganggu oleh para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab apa? Paulus bilang, sebab bukan semua orang beroleh iman. Artinya Paulus menyadari bahwa dalam pemberitaan firman tak semua orang akan menerimanya dengan baik. Dan orang-orang itulah yang justru akan jadi pengacau dan akan bersikap jahat terhadap pemberitaan firman Tuhan itu. Tapi jangan bilang, saya ditolak. Firman Tuhan tidak didengarkan. Saya teraniaya. Padahal memang kau mungkin memberitakannya asal-asal. Maka penolakan tentu kau alami. Maka Paulus bilang, bukan semua orang beroleh iman. Paulus sadar, Paulus sangat mengerti bahwa tidak semua orang memperoleh iman dari pemberitaan Injil yang dilakukannya. Artinya, dia secara sadar tahu bahwa pemberitaan firman itu bagi mereka yang akan binasa memang adalah kebodohan. Maka doanya bagi jemaat di Tesalonika agar iman mereka tetap terpelihara dari yang jahat. Hati mereka tetap dikuatkan. Sebagaimana Tuhan adalah setia, maka Dia yang setia itu pula akan senantiasa menjaga iman jemaat di Tesalonika. Dan keyakinan ini menjadi harapan Paulus. Dia percaya bahwa semua pesan yang disampaikannya akan dilakukan jemaat Tesalonika. Dan agar hati mereka terus tertuju kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Paulus mencatat ini dalam suratnya untuk mengingatkan kembali jemaat agar ketabahan dan kasih Tuhan akan terus mereka pelihara dalam perjuangan hidup beriman mereka yang tak mudah.
Tak mudah karena sebagai jemaat yang teraniaya, tertindas dalam penderitaan, iman mereka makin bertambah dan kasih mereka makin kuat satu dengan yang lain. Maka ketabahan Kristus dalam menanggung derita yang tak harus dia tanggung. Kasih Allah yang ditunjukkan pada manusia yang sebenarnya tak harus dia kasihi, kiranya tetap hidup di Tesalonika, meski mereka sedang ada dalam derita dan aniaya. Paulus juga meninggalkan pesan dalam suratnya agar mereka yang tak melakukan pekerjaannya dan yang tak menurut ajaran yang diberikan agar dijauhi. Ada tafsiran yang juga disampaikan dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang tentu disadur juga dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2-3 yang menjelaskan bahwa tak melakukan pekerjaan yang dimaksud ialah karena menanti hari Tuhan, jadi mereka tak lagi bekerja. Hanya tunggu-tunggu saja waktu Tuhan yang menurut Tuhan akan datang kedua kali. Tapi kalau menurut bagian ini, saat mana Paulus menyinggung juga tentang bagaimana dia bisa bekerja saja supaya tidak menjadi beban bagi siapapun, maka ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang sedang menanti-nanti Tuhan lalu tak bekerja seperti kalimat saya tadi. Tapi dalam konteks pembacaan ini, secara khusus Paulus sedang menyindir orang-orang yang tak mau bekerja dan tak mau menerima ajaran dari Paulus. Ayat 6, agar mengikuti teladan Paulus. Tidak makan roti orang dengan percuma, tapi berusaha, berjeripayah siang malam. Maka Lembaga Alkitab Indonesia sangat cerdas dalam memberikan perikop ini, berdoa dan bekerja. Mengapa berdoa dan bekerja? Sebab memang kepada mereka yang mengatakan rajin berdoa tapi malas bekerja, lalu hidupnya menjadi beban bagi orang lain, untuk apakah doanya? Untuk apakah ibadahnya? Sebaliknya, mereka yang sangat rajin bekerja tapi selalu lupa berdoa atau beribadah, untuk apa hartanya yang dikumpulkannya atas upah dari pekerjaannya kalau tak dipakai memuliakan Tuhannya? Paulus memberikan contoh yang sangat hebat. Sebagai seorang penginjil, dia memang tak berhak memperoleh upah dari penginjilannya. Sebab memang sejak perjanjian lama, setiap imam dan kaum Lewi mendapatkan penghidupan dari jemaat. Itu diatur Tuhan. Ada beberapa jemaat yang kasusnya tentu berbeda-beda. Di Korintus, Paulus menggugat jemaat. 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan meminta tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini sindiran kepada Korintus yang kaya raya, tapi pelitnya terhadap Paulus juga kaya. Di Filipi, dalam Filipi 4 ayat 16, jemaat Filipi dipuji. Di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi ada saat dia memberi pemahaman kepada jemaat tentang arti menopang seorang pelayan Tuhan. Ada saat dia memuji jemaat yang ternyata sangat membantu pelayanannya. Tapi ada saat juga dia justru harus berusaha, berjeripayah siang malam kepada jemaat dan mengajarkan lewat teladan hidupnya agar jemaat tidak makan roti dengan percuma. Maksudnya cuma tahu makan, tidak dia kerja. Apa tujuannya? Supaya jemaat Tesalonika menjadikan Paulus suatu teladan bagi mereka. Informasi ini memang diperoleh Paulus dari mendengar info dari beberapa orang, ayat 11. Maka dengan tegas dia bilang, siapa hendak kerja, jangan dia makan. Nasihat ini disampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Artinya, peringatan ini disampaikan dengan sangat sungguh-sungguh dengan nama Tuhan Yesus Kristus, supaya menjadi paham yang perlu berakar dalam pikiran mereka, agar mereka tidak lagi bergantung pada orang lain dan makan makanan mereka sendiri. Saya rasa ini semangat Kristen yang perlu kita kobarkan. Jangan bilang engkau Kristen, tapi hidupmu sering bikin susah orang terus. Harusnya boleh jodoh kerja, cuma dudu-dudu di rumah, kong tunggu-tunggu jodoi dari langit. Saya rasa Tuhan cukup konsisten untuk bilang, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Tuhan tak bilang, kau tak perlu bekerja.
Tunggu saja berkatku dari langit. Tuhan pasti pelihara hidupmu. Tapi Tuhan juga bilang, orang malas belajar pada semut. Jadi jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Maka jemaat Tesalonika, jangan jemu-jemu, baking tuh bagus-bagus. Masa kuat malas kerja ngoni, kongoni piara, cuma makan roti orang dengan percuma. Cuma jadi beban pak orang lain terus. Kalau ndak kerja, jangan makan ngoni. Sehingga kalau ada orang yang mau mendengar, tuh isi dari nih surat, Paulus bilang, tandai dia. Kong jangan bergaul dengan dia, supaya dia malu. Mar jangan anggap dia musuh. Tegur dia sebagai saudara. Nah saudara-saudara, ini sebenarnya peringatan keras. Pak orang-orang malas. Cuma bergantung dia bikin susah orang lain di jemaat Tesalonika. Supaya dorang malu. Atas dorang malas karena dapat tegur. Sekalian tidak usah juga bergaul dengan dorang. Maksudnya apa? Batasi pergaulanmu dengan mereka, hai jemaat Tesalonika. Mereka yang disebut malas. Sebagai saudara tentu menyapa iya. Tapi akrab tidak lagi. Paulus mau bilang bahwa orang bebal, jangan kau bergaul dengannya. Karena kebebalannya bisa mempengaruhi kita. Demikian juga kemalasannya. Dan tidak mau ditegurnya. Kalau orang tegur hal-hal yang tidak pantas, kita tentu tak perlu terlalu mempersoalkan. Tapi kalau kata orang bilang, torang begini, begitu, karena memang torang begini, begitu, jangan torang bilang, dia kok cuma orang suka-suka campur urusan orang. Kalau kau ganggu istri orang, suami orang, kau ambil milik orang, ukuran tanah orang, hak milik siapapun yang dipunyai orang lain. Kalau kau melakukan suatu kesalahan, lalu orang benci kepadamu, jangan bilang, itu kuat cuma dorang bicara. Atau itu kuat kita urusan. Jangan bilang, kayak ngoni campur-campur. Ingat, peringatan orang terhadap sikap hidup burukmu bisa jadi adalah suara Tuhan untuk memperbaiki hidupmu. Maka jemaat Tuhan, kalau ada orang yang sudah tegur beberapa kali untuk sikap hidup buruk yang kau lakoni, entah malasnya, tidak mau menerima ajaran firman Tuhannya, membebani orang lainnya, tandai dia. Jangan bergaul dengan dia. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Teman malasmu akan membuatmu malas. Teman rajinmu akan membuatmu rajin. Teman bebalmu akan membuatmu bebal. Temanmu yang taat akan membuatmu taat. Dengan siapa kau bergaul saat ini? Mereka adalah cerminan dirimu. Beberapa pesan firman untuk kita ialah, mari kita saling mendoakan. Jemaat kepada pemimpin, pemimpin kepada jemaat. Marilah kita doakan. Bukan hanya untuk berkat-berkat di hidup secara pribadi, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan dirimu, tetapi juga supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Lalu berdoalah juga agar para pemberita firman terlepas dari banyak pengacau dan orang-orang jahat, supaya Injil pun tak jadi kacau dalam pemberitaannya. Juga agar kita pun sebagai jemaat menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Artinya, kasih Allah dalam nilai pengorbanan dan ketabahan Kristus dalam nilai kesabaran kiranya juga terus mewarnai kehidupan jemaat Tuhan agar dikuatkan, agar terpelihara dari yang jahat. Demikian juga agar jemaat belajar untuk tak membebani hidupnya pada orang lain. Agar para pelayan Tuhan juga tak selalu membebani jemaat. Kalau kau terpelihara oleh jemaat, itu berkat Tuhan. Tapi kalau kau pun diberi kesempatan olehnya bisa menolong orang lain, apalagi tidak menjadi beban dalam pelayanan, malah bisa menolong mereka, lakukan itu. Jadikanlah dirimu suatu teladan. Maka dalam hal apapun, janganlah kita jemu-jemu terus melakukan, terus berbuat apa-apa yang baik. Kalau saudara tahu bagaimana berbuat baik, tapi tidak melakukannya, saudara sudah tidak berbuat baik. Kalau kau pikir judi tidak baik, tapi kau berjudi. Kalau kau pikir hubungan gelap tidak baik, tapi kau hubungan gelap.
Kalau kau pikir menipu suami, menipu istri, menipu orang tua tidak baik, tapi kau menipu, kau sudah tidak baik. Maka apa-apa saja yang baik, yang seharusnya kau lakukan, janganlah jemu-jemu melakukannya. Yang terakhir, setiap orang bebal yang tak mau ditegur, tak mau diperbaiki hidupnya, tak mau dibentuk oleh firman, jauhi mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Tetapi tentu, kalau berpapasan di jalan, kita menegur, halo, apa kabar? Selamat pagi. Kalau dia minta tolong, tolonglah. Tetapi, dekat dan akrab seperti dulu lagi, tidak. Jangan bergaul dengan dia, tapi tetap menegur sebagai saudara. Saya kira kasih itu sangat mahal. Dia tidak murahan. Sebab hukum minus kasih itu legalisasi. Tapi kasih minus hukum pun itu liar. Kita tetap mengasihi, tapi kita pun agar mengajar yang kita kasih itu tentang bagaimana seharusnya dia berlaku dalam hidup. Tuhan kiranya menolong kita semua dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman di hidup setiap hari. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin.